Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah hari kedua sudah kita lalui dalam rangka pemantapan atau pembekalan mubalik muda kita. Hal ini memang perlu untuk diadakan karena banyak dari warga Muhammadiyah itu yang katut uang. Karena para mubaliknya sendiri di Muhammadiyah itu belum tentu mendapat pembekalan. Kalau dia belajar di sana, akhirnya ketok koyok pinter, akhirnya ngisi di Muhammadiyah. Padahal dia tidak mengerti Muhammadiyah. Banyak. Akhirnya apa yang dihasilkan juga sama. Tidak sama dengan keputusan dari Muhammadiyah. Nah, maka pada hari ini kami sampaikan itu supaya kita tuh mengerti terkait calon-calon mubalik kita itu harus memahami Muhammadiyah. Tetapi tidak mungkin cuma 3 materi pun tidak mungkin ya. Mungkin lain kali akan berkelanjutan karena ini juga masalah dana juga ya. Dananya itu banyak juga ya. Oleh karena itu saya tambah satu lagi pembekalan terkait dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. Itu kalau panjenengan tidak bisa menjawab berarti benar tujuan mereka. Karena sekarang ini banyak orang memerangi kita itu tidak pakai senjata tapi pemikiran. Misalnya pemikiran liberal, macam itu kan juga pemikiran. Gak perlu agama itu kenceng-kenceng, semua agama itu sama. Dia bawa ayat. Nah kalau penjelasan gak paham, gak sembalas, berarti benar gitu. Orang itu tadi. Nah ini kan perlu. Nah di buku ini isinya berbagai macam masalah. Mungkin panjenengan bisa jawab enggak, wallahu alam. Tapi yang sering saya dengar itu begitu. Salah satu contoh misalnya di sini, bagaimana sih cara mempelajari Islam itu? Nah kita harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti, akhirnya ya Islam itu kayak apa nggak bisa terbaca. Nah seperti itu contohnya. Misalnya dalam Quran banyak yang kontradiksi. Nah ini perlu kita tahu. Karena apa? Efek yang ditimbulkan dari kontradiksi itu akhirnya orang itu murtad. Ceritanya tahun 2015 seorang hafal Quran 30 juz murtad. Logikanya 30 juz saya murtad apa mana dia hafal mek kulullah akad tok. Kula atu brobinas tambah teman. Tambah teman apa? Peluangnya untuk murtad. Nah ini perlu kita juga paham gitu. Juga kita harus memahami ilmu tafsir. Juga kita bagaimana menanggapi terhadap Islam yang dianggap radikal. Kita harus ngerti. Maka tidak kita sampaikan semua, kita nanti panjenengan bisa baca itu. Ada orang bilang jangan mencampur adukan agama dengan politik. Bagaimana kita menjelaskan? Itu banyak kalau menjelang pemilu muncul itu. Ojo ngomong politik nang masjid. Ojo mencampur adukkan agama dengan politik. Itu banyak sekali. Ya. Karena orang bilang bicara politik di dalam masjid. Oh, tidak. Ada orang bilang kalau umat Islam berkuasa, bagaimana nasib umat atau agama-agama selain Islam? Ini artinya substansinya, nek Islam berkuasa, agama selain Islam tertindas. Nah kita bisa jelaskan. Itu jadi materi banyak sekali. Ada juga seorang bernama
Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajarannya teroris. Dia membuktikan tuduhannya itu dengan ayat Quran. Surat 2 ayat 191. Bagaimana kita menjawab itu? Nah, kalau kita nggak bisa menjawab berarti benar tuduhannya Saifuddin kan begitu. Lah nggak benar, nah kita tanggapi gitu loh. Juga ada yang mengatakan tentang moderasi agama. Sekarang ini kan terakhir ini pemerintah itu menggalakkan namanya moderasi agama. Seluruh digerakkan supaya apa? Tidak melakukan kekerasan. Nah ini kalau kita nggak paham ya wis manut aja. Tapi kalau kita paham, kalau seperti saya ini memahami gini, oke, boleh moderasi. Tapi ukuran kebenaran Islam itu diukur dari mana? Ya, itu kan ukuran pemerintah. Nah, ukuran Islam sendiri, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Kalau kamu terjadi perbedaan pendapat, fa in tanaza'tum wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Ulil amri itu saya mengatakan oh itu pemerintah. Nah kaya LDI itu misalnya ulil amri ya amirnya itu. Ya, habis kalau saya mendengar orang di Krian itu Pak Toha itu, ya siapa saja suatu pemerintahan yang menggunakan aturan Islam itulah ulil amri, karena itu disebutkan berikutnya fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau beda pendapat, rujukannya, kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Kan gitu aja sebenarnya. Itulah ulil amri. Dan ini kita harus ngerti juga. Ketika orang itu nyodorkan macam-macam, kita harus paham. Nah, penjelasan bisa pelajari nanti di buku ini. Nah, ini banyak kasus semua yang terjadi di masyarakat itu. Supaya kita tidak diam kalau ada apa-apa. Bisa mengcounter, bisa menjawab, bahkan menghancurkan lawan-lawan politiknya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Misalnya cara menerapkan Quran yang moderat ataupun yang radikal dan sebagainya. Ini banyak sekali contoh-contoh kasus. Sekarang saya coba memberikan satu materi saja sebagai gambaran terkait dengan tuduhan bahwa Islam itu ajarannya tidak bisa toleransi. Maka muncullah moderasi agama supaya orang melaksanakan moderat. Nah ini kalau kita lihat latar belakangnya secara politis, itu memang pihak-pihak yang tidak suka kepada Islam itu takut dengan orang-orang yang pemberani itu takut ya. Maka dimunculkan paham itu, diadu domba, seakan-akan ada permusuhan antara Islam yang moderat dan Islam yang radikal. Dibuat seperti itu. Tadi orang akhirnya saling curiga. Oh, aliran radikal ini. Nah, kalau kita sudah menjalani seperti itu, kita kembali kepada Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu semua dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Semua hal. Termasuk dalam berislam. Nah, dalam berislam itu acuannya Rasulullah apa? Quran. Jadi begitu turun wahyu dilaksanakan oleh Rasulullah. Lah yang diturunkan wahyu itu bentuknya apa? Radikal apa moderat? Ya kedua-duanya.
Kalau kemudian kita milih misalnya, aku tak milih kiai, milih sing moderat ae gak bahaya, sing radikal bahaya. Kalau seperti itu maka kita itu sebenarnya kena ayat. Karena berarti kita iman sebagian, kufur sebagian. Nah, kalau yang seperti begini ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 85, itu terkait orang Yahudi punya sekutu orang kafir, sebagian Yahudi lain punya sekutu orang kafir. Nah, orang kafir ini sedang berperang, sehingga tidak bisa dielakkan karena terjadi peperangan yang campur seperti itu. Akhirnya Yahudi dengan Yahudi saling terbunuh. Padahal di dalam kitabnya tidak boleh membunuh sesama agama, sesama Yahudi nggak boleh dibunuh. Tapi karena perlakuan seperti itu akhirnya terjadi seperti itu. Nah, ini yang termasuk disebut oleh Allah sebagai mengkufuri ayat, karena dilarang membunuh tapi dia membunuh. Tetapi ketika Yahudi yang lain itu ditangkap oleh musuh, ditahan, wajib untuk menebus. Ya, menebus itu berarti pokoknya bahkan duit pira harus keluar, dan itu dilaksanakan karena ajaran dalam Tauratnya begitu. Lah itu yang dianggap sebagai mengimani, yang membunuh tadi dianggap sebagai mengkufuri. Katanya kayak biasa. Tapi di hadapan Allah beda. Sehingga Allah berikan pertanyaan begini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, ini artinya kita itu dalam melaksanakan ajaran Allah itu gak boleh dipilih-pilih, semua harus dilaksanakan. Tapi kalau penjelasan melaksanakan itu semua, ya bermasalah juga, karena negeri kita tidak menggunakan undang-undang Islam. Kalau panjenengan menerapkan aturan Islam di dalam negeri yang tidak menggunakan aturan Islam, dituduh mengganti aturan negara. Nah, biar jenenge kena subversif, kena iki saiki ya jenenge kena pasal teroris apa gitu. Repot. Ya lagi gini kita harus paham. Nah, terkait dengan tuduhan-tuduhan itu tadi yang mengatakan bahwa Islam itu gak bisa toleran, itu sangat toleran sebenarnya. Cuma orang-orang itu membalikkan fakta ya, karena kan umat Islam nggak toleransi. Toleransi dalam Islam misalnya, nek sholat itu kan harus berdiri. Nah, nek nggak berdiri, duduk. Toleransi ini. Seandainya nggak boleh duduk, radikal. Boleh duduk. Duduk nggak bisa. Berbaring, toleransi. Yo, ajaran toleransi. Poso, wajib putih balik ke museum, wajib poso. Mari wong iki gak poso mergo lunga utawa lara. Boleh ndak? Boleh, toleransi. Ngira. Sekarang toleransi masalah hukum. Nek Allah sudah menetapkan iki gak oleh dipangan. Sapa sing mangan dosa. Tapi ada sesuatu kondisi atau keadaan orang itu terpaksa harus memakannya, maka dalam memakan itu tidak berdosa, toleransi. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 173. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turra ghairu baghin wala atin fala isma alaiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 4 macam makanan ini haram.
Sapa sing mangan dosa. Tapi ayat itu belum mandek. Biasanya di atas itu ada lam kecil gitu ya. Itu menunjukkan belum titik. Belum selesai, harus diteruskan. Nah, terusnya bunyi begini, famaniturra ghairu baghin. Sopone wong kang terpaksa memakannya dan dia sebenarnya tidak mengendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Melanggar gak apa-apa. Kondisi tertentu. Tapi kalau orang yang memakannya barang haram tadi karena tidak ada alasan syar'i, misalnya memang senengane dosa. Padha mangane sing situke dosa, sing situke ndak, sama-sama makannya. Lah ini maksud saya, panjenengan kalau dituntut oleh Allah untuk menjalankan aturan Allah, panjenengan tidak bisa melaksanakannya karena melaksanakan mesti dihukum. Pakailah hukum ini tadi. Nah ini namanya qiyas. Qiyas itu hukum yang tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi memiliki substansi yang sama dengan hukum-hukum yang ada. Contoh misalnya narkoba. Hukumnya narkoba itu apa rek? Haram tangga. Panjenengan cari dalam Quran hadis tidak ada. Karena apa? Zamannya Nabi tidak ada narkoba. Tapi sifatnya narkoba itu kita tahu memabukkan, kan begitu. Lah yang memabukkan zamannya Nabi itu apa namanya? Khamr. Berarti derajatnya khamr dengan narkoba tadi sama. Nah itu namanya substansinya sama. Berarti narkoba itu hukumnya haram. Ya sama dengan kita itu. Allah menuntut kita untuk melaksanakan hukum Allah. Sedangkan kita pakai hukumnya Belanda. Hukum di Indonesia hukumnya Belanda. Peninggalannya Belanda dipakai. Mas jangan sodorkan hukum Islam enggak gelem. Amin hukum Londo wong Kristen gelem. Aneh kan? Nah, itu makanya akidahnya perlu disorting itu. Nah, seperti itu kita perlu untuk memahami supaya kita bisa menempatkan diri bagaimana kita harus berbuat gitu loh. Ya, jadi ketika orang itu melanggar aturan Allah karena terpaksa, maka sesungguhnya orang itu tidak berdosa. Maka kalau saya ditanya, Pak Heru, sampean milih Pancasila atau milih Islam? Saya milih Islam. Karena Islam menyelamatkan. Nah, saya pakai dalil itu tadi. Saya terpaksa harus menerima aturan-aturan negara ini karena terpaksa. Mau nggak terpaksa, harus hukum Islam. Karena orang Islam itu sebenarnya, orang beriman itu sebenarnya begini. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya menghukumi di antara mereka, ucapannya apa? Sami'na wa ata'na. Nggih ya Allah, kula mirengaken dan taat. Niku. Padahal kalau kita ukur betul ya banyak enggak taat. Nah, itu termasuk juga berbicara masalah toleransi itu seperti itu. Nah, kemudian mari kita lihat toleransi hubungan manusia beriman dengan orang yang tidak beriman. Bolehkah kita berbuat baik? Kita harus tahu. Nah, itu panjenengan bisa mendasarkan di dalam Al-Qur'an surat 60. Surat 60 ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Boleh. Tapi batasan-batasan muamalah, kalau batasan-batasan ubudiyah beda.
Nah, itu salah satu contoh bahwa kita dengan orang kafir itu boleh. Selama orang itu tidak memusuhi kita. Berarti orang kafir itu pasif. Karena kafir aktif. Memusuhi, memfitnah, macam-macam. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarihim. Tadhaharu 'alaihim bil ismi wal udwan. Dan seterusnya itu ya. Artinya begini. Allah hanya melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang mereka memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampung halamannya. Itu yang tidak dibolehkan. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, panjenengan kan bisa jawab. Pondok Al Zaitun itu beranggapan nek gak masuk kelompok orangnya kafir. Ya, sehingga dengan kafir itu boleh dirampok hartanya. Boleh ditipu. Misalnya kok wong sing paham seperti itu tadi nang warung mangan jajan 10 diwarah 5 gak apa-apa. Karena orang kafir. Dan dia beranggapan pakai ayat loh ya. Ayat itu apa? Surat Hasr ayat 6. Harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan namanya harta fa'. Harta fa' itu harta yang diambil dari orang kafir yang tanpa perang. Kalau dari peperangan namanya harta ghanimah. Sekarang ada orang paham seperti itu, kira-kira bisa jawab enggak panjenengan? Bisa enggak mengalahkan pahamnya orang itu tadi? Kita kasih bahan nanti mereka. Nah, saya sekarang ya. Orang yang berpaham bahwa yang tidak kelompoknya adalah kafir, itu karena dia tidak memahami kafir itu ada dua. Kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir dhimmi tadi kita boleh berbuat baik. Lah kafir harbi kita menyatakan perang boleh. Lah yang dipahami oleh orang-orang Zaitun tadi tidak tahu kafir yang bagaimana. Lah ini loh. Ini kan perlu pemahaman, pengertian. Supaya kita itu hebat gitu ya. Menghadapi oke. Nah, itu salah satu contoh begitu. Nah, karena orang itu tidak mengerti kafir itu akhirnya dikebiau. Nah, pokoknya kafir berarti halal darahnya. Belum tentu. Tergantung kafirnya, kafir dhimmi atau kafir harbi. Kafir dhimmi kafir yang pasif tadi. Kita boleh berbuat baik dan berlaku adil. Kalau kafirnya itu memusuhi, kita haram untuk berbuat baik pada mereka. Nah, kalau sekarang ini banyak orang-orang iman yang apik, ya, manis-manis dengan orang-orang kafir. Maka dulu itu ada 5 orang pergi ke Israel kan jadi sorotan. Wong Israel musuhi Islam kok bermanis-manis muka dengan mereka kan begitu. Nah ini kan ilmu juga harus kita pahami. Ini maka saya sampaikan ini supaya panjenengan nanti bisa belajar di sini. Kasus-kasus banyak sekali. Itu terkait toleransi. Jadi artinya tujuan toleransi yang katanya umat Islam tidak bisa toleransi itu bohong. Ya, karena toleransi itu sebenarnya zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi itu orang-orang Quraisy itu sudah menawari toleransi. Ayo Muhammad, ayo toleransi cara bahasa kita ya. Sehari saya tak menyembah Tuhanmu, lalu sehari kamu menyembah Tuhanku. Toleransi itu. Apa jawabannya? Allah menjawab, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wong kafir, aku gak bakal nyembah apa sing kok sembah. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Akhirnya bagiku agamaku, bagimu agama. Dalam konteks ibadah tidak ada kompromi. Yang boleh kompromi tadi dengan boleh berbuat baik itu ada batasan-batasan yang tidak masuk dalam kategori ubudiyah. Maka kalau sekarang kita lihat toleransi itu karena saling menghormati. 25 Desember Natal umat Islam datang ke gereja. Tentu ikut ritual mereka. Padahal tidak boleh. Nah makanya dalam konsep toleransi itu bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Kalau menghormati akhirnya itu kono ritual kita ikut. Nanti sana juga sama.
Sini ada ritual, dia ikut. Padahal itu sudah dibatasi oleh Allah. Toleransi yang dibolehkan yang kayak apa? Terkait dengan ubudiyah tidak boleh. Kan begitu. Nah, ini yang perlu untuk kita sampaikan supaya kita itu banyak wawasan. Ya, terutama menghadapi merusak pikiran ini penting untuk dijawab. Nah, sekarang ganti topik lagi. Dapat tadi